Halo semuanya, kami mahasiswa Telkom University dari kelas Data Science 01 Angkatan 47 akan melakukan presentasi dari penelitian kami di mana kami mencoba untuk mencari korelasi antara data angka harapan hidup dan data angka kematian menggunakan scatter plot. Namun sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu yang ikut serta dalam menyukseskan atau menyelesaikan hasil penelitian ini. Yang pertama ada saya, Muhammad Afdal, sebagai pembuka sekaligus pemateri pertama pada presentasi kali ini. Yang kedua ada Nagita Reisha Gizkara yang akan memaparkan materi kedua. Selanjutnya ada Ahmad Muzaki yang akan memaparkan materi ketiga. Dan terakhir ada Dewi Bagus Rian Wijaya Kusuma yang akan memberikan atau memaparkan materi terakhir sekaligus melakukan penutupan pada rangkaian presentasi kali ini. Langsung saja ke latar belakang. Dalam suatu populasi, data harapan hidup saat lahir dan data tingkat kematian menjadi dua indikator demografi yang memberikan gambaran terhadap kondisi kesehatan dan kualitas hidup. Data harapan hidup mengilustrasikan rata-rata tahun hidup yang dapat diharapkan oleh individu yang baru lahir dalam suatu negara pada rentan waktu tertentu. Sementara itu, tingkat kematian menggambarkan jumlah kematian dalam suatu negara selama periode tertentu. Dua faktor ini berperan penting dalam menganalisis kualitas hidup dan sistem kesehatan suatu negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup dan tingkat kematian. Yang pertama adalah ekonomi negara. Negara dengan angka harapan hidup yang tinggi dan angka kematian yang rendah umumnya merupakan negara-negara maju yang memiliki ekonomi yang sangat kuat sehingga dapat memberikan layanan kesehatan terbaik bagi warga negaranya. Lalu kedua ada sistem dan teknologi kesehatan. Sistem dan teknologi kesehatan yang baik juga sangat berpengaruh di mana semakin canggih teknologi dan sistemnya, maka akan semakin efektif pula dalam mengidentifikasi serta menyembuhkan berbagai penyakit. Yang ketiga, akses terhadap layanan kesehatan. Meski memiliki sistem dan teknologi kesehatan yang canggih, apabila hal tersebut hanya terdapat di beberapa kota atau daerah saja, maka akan sulit bagi penduduk negara tersebut untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Oleh karenanya, akses terhadap layanan kesehatan sangat berpengaruh terhadap tinggi dan rendahnya angka harapan hidup dan angka kematian. Lalu adapun tujuan penelitian ini, diantaranya yang pertama untuk mendeskripsikan hubungan korelasi antara data harapan hidup dan data tingkat kematian, dan yang kedua mengidentifikasi adanya data yang berbeda secara signifikan dari pola umum yang dapat mempengaruhi interpretasi hubungan antara variabel atau dua data tersebut. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kara sebagai pemateri kedua. Semangat, Kar! Halo semuanya, saya Nakita dan saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka. Kajian pustaka yang kita pakai ada scatter plot dan korelasi. Sebenarnya scatter plot dan korelasi lumayan mirip, cuma perbedaan dari mereka berdua adalah di mana scatter plot itu hanya memvisualisasikan data, sedangkan korelasi itu memberi kita suatu data kuantitatif dari data tersebut. Kalau misalnya kita pakai dua-duanya, jadi data yang kita punya makin jelas. Lalu ada keeratan hubungan. Keeratan hubungannya itu ada hubungan positif, negatif, yang rendah, dan non-linear. Kalau misalnya positif, variabelnya itu bergerak dengan arah yang sama. Misalnya variabel 1 dia naik, variabel 2 juga naik. Untuk hubungan negatif, mereka saling bertolak belakang. Misalnya variabel 1 itu dia ke atas, berarti variabel 2-nya ke bawah. Sedangkan kalau misalnya hubungannya rendah itu, kita nggak bisa melihat mereka satu arah yang sama. Jadi bisa aja mereka tuh benar-benar acak-acakan banget, karena nggak ada hubungannya sama sekali di antara variabel 1 dan variabel 2. Sedangkan kalau misalnya non-linear, dia tuh nggak ada garis penghubungnya kayak hubungan positif sama negatif, cuman mereka bergerak pada satu arah. Saya izin menjelaskan tentang bab pengolahan data ini. Jadi, hasil analisis atau pengolahan data yang diperoleh dari korelasi antara data harapan hidup dengan data tingkat kematian memiliki hasil korelasi yang negatif kuat. Nah, bisa kita lihat gambar di samping adalah scatter plot yang peneliti dapatkan dengan menggunakan rumus Excel. Dari scatter plot ini, peneliti mencari nilai korelasi dengan menggunakan rumus Excel dan juga menggunakan rumus mencari korelasi data. Hasil yang didapat yaitu min 0,8057. Hasil dari scatter plot ini
juga memiliki nilai harapan hidup yang tidak beda jauh dengan nilai tingkat kematian. Data ini terdapat pada titik yang diberikan tanda merah. Data yang diberikan tanda merah didapat dari data negara Botswana di benua Afrika. Dapat dilihat bahwa negara ini memiliki tingkat harapan hidup saat lahir sebesar 33,87 dan nilai tingkat kematian sebesar 29,36. Dari nilai ini bisa disimpulkan bahwa bidang kesehatan di negara ini masih harus diperhatikan, dibantu, dan diberikan fasilitas kesehatan yang memadai. Kemudian, data yang diberi tanda warna kuning merupakan data dari negara Singapura di benua Asia. Negara Singapura ini negara kecil, tetapi sangat maju dalam perekonomian maupun kesehatan. Negara yang diberi julukan negara singa ini memiliki nilai tingkat harapan hidup yang tinggi dan juga tingkat kematian yang rendah. Dapat dilihat bahwa negara Singapura ini memiliki nilai tingkat harapan hidup saat lahir sebesar 81,62, sementara nilai dari tingkat kematian sebesar 4,16. Dari nilai yang didapat, negara Singapura sangat terjamin dalam kesehatan dan juga memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Itu dia penjelasan dari saya. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Bagus Rian. Terima kasih. Saya Dwi Bagus Rian Wijaya Kusuma. Melanjutkan pemateri-pemateri sebelumnya, di sini saya akan sedikit mengulas dan memberikan kesimpulan terkait pembahasan hubungan antara data angka harapan hidup dan data angka kematian. Dari pemateri sebelumnya dapat kita ketahui bahwa kedua data ini memiliki korelasi negatif yang kuat dengan nilai negatif 0,8057. Dari data ini juga terdapat korelasi negatif sempurna pada interval data harapan hidup sebesar 30 sampai 60. Dari sini kita dapat ketahui bahwa data ini menunjukkan variasi yang signifikan. Meskipun nilai datanya hampir sama, terdapat perbedaan yang signifikan yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain. Berikut adalah indikator yang dapat mempengaruhi dua data ini, yaitu sistem dan teknologi kesehatan, perkembangan ekonomi, sanitasi, pola makan, dan akses terhadap kesehatan. Terkait meningkatnya data kematian dan menurunnya data harapan hidup saat lahir dapat dicegah dengan menjaga kesehatan, mencegah penyakit menular dan tidak menular, serta mengembangkan obat-obatan serta praktik medis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.